Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani wa akhwati fillah wa muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di malam yang mulia ini di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi, mendengarkan firman Allah dan mendengarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah-wajah para hadirin yang telah bersedia hadir di majelis ilmu ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini adalah pembahasan terakhir dari kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah, yaitu kelompok yang selamat atau Ibatul Mansurah, kelompok yang tertolong, Ashabul Hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jalil Zain rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada malam hari ini ada beberapa bab yang akan kita bahas. Di antaranya penulis buku ini rahimahullah ta'ala membawakan sebuah judul, yaitu Kaifa Nazul Kubur. Bagaimana cara kita berziarah kubur. Nah, kitab ini juga sebenarnya sebagai bantahan bagi mereka yang telah menuduh kita, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau as-salafiyun, sebagai orang yang anti ziarah kubur. Padahal telah ada dan telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama bahwa ziarah kubur itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Yang kita larang, yang kita ingkari adalah ziarah kubur yang tidak sesuai dengan sunnah, atau ziarah kubur yang tujuannya adalah untuk melakukan kesyirikan. Bisa jadi ziarah kubur dia melakukan perbuatan bid'ah yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia ziarah kubur tapi melakukan hal-hal yang melakukan dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menetapkan cara-cara bagaimana kita berziarah kubur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sesungguhnya dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala farzuha fa innaha litudzakirukumul maut. Maka sekarang ziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian dengan kematian. Dari hadis
sini telah jelas bahwa tujuan daripada ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Ziarah kubur bukan untuk hal-hal yang lain. Kita mendatangi kuburan salah satu tujuannya agar kita ingat bahwa diri kita ini akan meninggal dunia. Kita akan berpisah dengan dunia. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Itu salah satu di antara tujuan ziarah kubur. Bukan ziarah kubur untuk mengarah berkah atau ziarah kubur berdoa di kuburan yang dia yakini dengan berdoa di situ maka doanya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita berziarah kubur yaitu yusallu salamu alaikum ala al-amwat wa du'a lahum inda dukhul. Hendaknya kita semuanya ketika hendak masuk kuburan kita mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Faqad 'allama Rasul as'adahu an yaqul. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan para sahabatnya untuk mengucapkan. Ini harus dihafalkan doa masuk kubur. Memang kita jarang masuk kubur ya, tetapi kita harus hafal. Ya, doanya adalah assalamu alaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Atau dalam orang baik minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiquna. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya, saya ulang lagi. Assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiquna. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Nanti bisa dicari searching di Google juga ada doa masuk kubur ya. Ya bahkan itu sunnah. Kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi kita kadang-kadang lalai dalam masalah-masalah seperti ini. Assalamualaikum ahlan diyar itu selamat. Ucapkan selamat ya keselamatan kepada penghuni kubur dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallah bikum lahiquna, dan sesungguhnya insyaallah kita akan menyusul kalian. Ya as'alullah lana wa lakumul afiyah. Saya bermohon kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari azab untuk kami dan untuk kalian. Ya, ini doa seorang muslim ketika hendak memasuki perkuburan. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini pertama, berdoa. Kemudian yang kedua, di antara adab dan bagaimana cara kita berziarah kubur adalah adabul julusi 'alal qabri wa 'adamu waqihi. Dilarang untuk duduk-duduk di atas kuburan. Ya, duduk-duduk di atas kuburan. Jadi ada pemakaman, kemudian kita duduk di atasnya, maka ini dilarang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dia mengatakan la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan pula kalian duduk di atas kuburan. Jelas sekali hadisnya larangan. Dan larangan ini sudah bisa dipahami oleh kita semuanya bahwasanya larangan ini adalah tahrim, haram. Tidak boleh kita duduk di atas kuburan. Maka sungguh sangat aneh bila ada seorang yang mengaku dirinya muslim, bukan hanya dia duduk di kuburan, tapi dia mengadakan pentas seni atau hiburan di kuburan. Jadi adanya kuburan itu tidak menjadikan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kuburan itu sekelilingnya tidak menjadikan dia itu ingat bahwa dia akan mati di kubur juga. Sudah hilang rasa takutnya akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau baru ini saya mendengar sebuah video yang mana seorang yang berzikir-zikir di atas kuburan. Ya, maka ini adalah sesuatu yang menyelisih sunnah. Orang-orang yang melakukan tersebut
adamut tawaf haula al-qabri bi niyatit taqarrub. Dilarang untuk tawaf mengelilingi kuburan dengan niat untuk bertakarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita di sini tidak ada, atau bisa dikatakan tidak pernah melihat, yaitu sebuah kuburan dikelilingi tawaf beberapa kali. Kalau di daerah khususnya Iran sana, orang-orang Syiah itu menjadikan hal yang bagi mereka adalah ibadah. Kuburannya Abu Lu'lu al-Majusi ditawafi, dan tawaf bagi mereka itu adalah penghormatan kepada yang meninggal tersebut. Padahal Abu Lu'lu al-Majusi adalah yang telah membunuh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan perbuatan seperti ini adalah perbuatan orang-orang yang terlaknat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Atau dalam hadis lain Nabi mengatakan, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Arti menjadikan kubur sebagai masjid itu adalah yang pertama, memang betul-betul membangun di atas kuburan itu sebuah masjid, bangunan yang nyata di atas kuburan tersebut sebuah masjid. Jadi dia beribadah di situ. Atau makna yang kedua, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, artinya dia melakukan ritual ibadah di pemakaman, di kuburan, berzikir di kuburan, sholawatan di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan. Ini yang disebut dengan menjadikan kubur sebagai masjid, tempat ibadah. Karena pada hakikatnya ibadah seperti membaca Quran, berzikir, ya, sholawat, membaca Quran itu adalah di mana? Di dalam masjid. Nah, ketika dia mengalihfungsikan kuburan sebagai tempat ibadah, maka dia telah menjadikan kubur-kubur itu sebagai tempat ibadah masjid. Nah, ini dia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk tawaf mengelilingi kuburan dalam rangka untuk beribadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun melarang hal demikian. Karena tawaf itu adalah ibadah, dan ibadah tawaf itu hanya di satu tempat saja, tidak di tempat yang lain, tidak di pemakaman wali, tidak pula di pemakaman sultan, tidak pula di pemakaman siapapun. Hanya satu tempat saja tawaf itu, yaitu di mana? Di Ka'bah. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa yatawafu bil baitil 'atiq." Dan hendaknya kalian bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ini ibadah. Jadi ketika seorang telah menawafi kuburan, mengelilingi kuburan dalam rangka ibadah, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang terlarang. Minimal dia terjatuh dalam perkara bid'ah. Ya. Kemudian selanjutnya, ada qira'ati syai'in min al-Qur'an fil maqbarah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi surat al-Baqarah. Yaitu dilarang membaca sesuatu ayat ataupun beberapa lembar dari Al-Quran di kuburan. Ya, dilarang membaca sesuatu ayat Al-Quran atau beberapa lembar di kuburan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena syaitan itu akan lari di dalam rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Maknanya adalah hadis itu menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Karena Nabi mengatakan, janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur
dibacakan, dilantunkan di dalam rumahnya sebuah ayat-ayat Allah atau Al-Quran, maka rumah tersebut laksana kuburan. Meskipun dibangun dengan mewah, megah, meskipun rumahnya seperti istana, tapi apabila tidak pernah dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka hakikatnya rumah tersebut adalah seperti kuburan. Maka sebaliknya, jika sebuah rumah yang biasa-biasa, yang terbuat dari papan, mungkin sudah reot, tetapi dia tiap hari dibacakan dalamnya Al-Quran, maka rumah tersebut akan tersinari, dipandang oleh para malaikat yang ada di tanah. Ya, ini dia. Nah, membaca Al-Quran di kuburan telah jelas menyelisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perintah siapa yang dia ikuti? Bahkan hadis-hadis yang menunjukkan akan bolehnya membaca Al-Quran di kuburan adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Tidak ada satu hadis yang sahih pun yang menjelaskan bolehnya kita membaca Al-Quran di kuburan. Lain hanya dengan sholat, ya. Kalau misalnya kita sholat, mayit mensolatkan jenazah lalu kita tertinggal, maka boleh kita mensolatinya di kuburan dan tidak ada ruku, tidak ada pula sujud. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya, amal talabul madad wal 'aun min al-mayyit walau kana nabiyyan aw waliyan fa huwa al-syirk al-akbar. Adapun orang-orang yang meminta bantuan madad, pertolongan kepada mayit yang telah meninggal dunia, orang yang telah meninggal dunia, siapapun dia, baik itu nabi ataupun seorang wali, maka dia telah terjatuh kepada syirik besar. Ya, akibatnya seluruh amalan yang dia kerjakan akan habis nol, karena syirik besar ini menghancurkan seluruh amal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la in asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Jika engkau berbuat kesyirikan, hapus semua amal. Ini dia, meminta pertolongan kepada penghuni kubur, maka ini termasuk syirik besar. Seperti mengatakan, wahai Syekh Fulan, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Syekh Fulan, beri saya rezeki. Dan ini banyak terjadi. Jangan sangka yang mendatangi kubur-kubur itu hanyalah orang-orang yang tidak sekolah. Ternyata orang-orang yang sudah bertitel juga, berpangkat juga di masyarakat, punya kedudukan dia, ternyata dia juga masih datang ke kuburan. Jadi selama dia menempuh pelajaran dan memiliki derajat yang tinggi di masyarakat, tidak bermanfaat, alias dia adalah orang yang jahil, bodoh. Nah, ketika orang yang terjatuh dalam kesyirikan, maka jatuh ilmunya, hilang. Jadi orang-orang yang tidak berakal seperti ini, dan termasuk kebodohan yang paling bodoh adalah orang yang mendatangi kuburan, kemudian dia meminta kepada penghuni kubur. Bagaimana dia mungkin meminta kepada penghuni kubur sementara dia tidak bisa mendengar apa yang kita ucapkan, ataupun dia bisa mendengar ucapan kita dan mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kita. Dan sekarang masih ada ya, seperti puji-pujian, nyanyi-nyanyian. Ya, sebagian masih mungkin masih ada yang mengatakan mayit itu akan datang pada hari Jumat meminta doa. Ini adalah akidah yang salah, akidah yang batil. Masih sebagian kaum muslimin dan banyak mayit itu hari Jumat pulang, dia harus dikirimi doa. Dari mana keyakinan seperti ini? Kok sempat-sempatnya dia memikirkan mayit itu pulang ke rumah, padahal di kuburan dia sedang dimintai bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya alam barzakh itu terpisah dengan alam dunia, tidak mungkin bisa kembali lagi. Nah, dan ternyata masih ada kayak tersebut. Ya, di kampung-kampung itu masih banyak. Jadi kalau malam Jumat dia bacakan surat Yasin, dia kirim doa untuk arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan dia berkeyakinan kalau tidak didoakan di hari tersebut, di malam tersebut, maka roh mereka, arwah mereka akan menangis. Ya, menangis, dia pulang dalam keadaan pilu. Nah, ini kan akidah yang menyelisih keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah.
dan banyak lagi keyakinan yang batil dari mereka kaum muslimin. Maka butuhlah tauhid ya untuk agar mereka bisa betul-betul di jalan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Fa in fa'alta fa innaka bidzalika minadh dhalimin." Dan janganlah kalian menyeru berdoa kepada zat yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat. Sesungguhnya jika engkau tetap melakukan hal tersebut, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Artinya orang-orang yang telah melakukan kesyirikan. Karena zalim dari hal tersebut adalah orang-orang yang telah melakukan kesyirikan. Ya. Sang mayit atau orang yang dikubur, mereka orang yang atau sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat. Mayit itu kalau kita jatuhkan jatuh dia. Kalau kita lempar dia. Kalau kita matikan di bolak-balik itu tidak bisa apa-apa. Itu mayit tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, tidak boleh bisa menolak mudarat, tidak bisa. Kan sungguh aneh. Kalau seorang yang hidup meminta kepada orang yang sudah mati, sedangkan meminta kepada yang masih hidup pada katakan tidak diperbolehkan kalau sesuatu yang tidak mampu baginya. Bagaimana dia meminta kepada orang yang telah meninggal dunia? Nah ini harus kita pahami. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la amliku nafsi darran wa naf'an illa ma syaa Allah. Katakanlah Muhammad bahwasanya saya tidak bisa mendatangkan untuk diriku manfaat dan menolak mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang selanjutnya adamu wad'i akadil az-zuhur wal hablaha li wad'iha ala qabril mayyit li'annahu tushbihu an-nasara. Tidak diperbolehkan untuk meletakkan karangan bunga. Ya. Karangan bunga kemudian diletakkan di atas kuburan. Karena apa? Karena hal yang demikian itu menyerupai orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani tahu kalau dia meninggal dunia, ada seorang yang meninggal dunia, dipakaikan sebuah pakaian yang paling bagus, pakai jas segala macam dan didandani segala macam. Kemudian nanti di atasnya dikasih bunga. Dan ini dilarang. Kaum muslimin dilarang hal seperti ini. Ya, meletakkan di atas kuburan karangan bunga. Bahkan termasuk daripada menyia-nyiakan harta. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Seandainya karangan bunga tersebut, ya, duit yang dibuatkan untuk membuat karangan bunga atau duit yang diberikan untuk karangan bunga, kita sedekahkan, diniatkan untuk yang meninggal dunia jauh lebih bermanfaat daripada kita memberi karangan bunga kemudian diletakkan di atas kuburan. Tidak ada manfaatnya kalau kita meletakkan karangan bunga di atas kuburan. Tapi kalau kita buatkan, kita sedekahkan dengan niat untuk si mayit tersebut, maka sampai kepada si mayit. Karena dahulu salah sahabat pernah mengatakan, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan tiba-tiba dan belum sempat ada wasiat. Jika sekiranya dia berbicara, pasti dia akan bersedekah. Apakah boleh saya bersedekah untuk ibu saya? Maka Nabi Muhammad SAW, silakan bersedekah untuk ibunya. Maka sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia sampai pahalanya. Dan dalil ini bukan dalil diperbolehkannya untuk tahlilan, ya. Karena dalil ini adalah dalil yang menunjukkan sampainya sedekah orang yang masih hidup dengan niatkan untuk pahalanya diberikan kepada yang meninggal dunia. Bukan kumpul-kumpul 3 hari, 7 hari, 40 hari acara tahlilan, bukan. Karena kumpul-kumpul di dalam acara tersebut justru itu adalah perkara yang diingkari oleh para sahabat. Ya. Nabi SAW anaknya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia. Tidak ada seorang pun dari mereka yang meninggal dunia ditahlili oleh Nabi SAW. Apakah kita merasa
kewajiban dari Rasul, ya. Ini dia. Tapi kalau kita bersedekah dengan niatkan untuk si mayit, maka sampai pahalanya. Kemudian selanjutnya, la yajuzu bina'u 'ala al-qabri aw kitabatu syai'in min al-Qur'an aw syi'ri 'alaihi li nahjil walidi fil hadis. Naha an tajsisil qabri aw yubna 'alaihi. Dilarang membuat bangunan di atas kuburan atau mempercantik kuburan. Mungkin dibuat seperti punden yang ada tingkat-tingkatnya, atau dibuat pagar, atau dibuat rumah. Biasanya kalau ada yang spesial, orang yang spesial itu dia dibuat rumah, jadi memakan tempat besar rumah. Nah, orang yang hatinya tidak bertauhid atau orang yang tidak bertauhid akan menganggap ini orang yang memiliki keistimewaan tersendiri. Bisa jadi nanti kuburannya dijadikan sebagai sarana kesyirikan. Ya, maka dilarang membangun bangunan di atas kuburan atau memperindah, mempercantik kuburan, atau menulis di atas kuburan ayat-ayat Al-Quran atau syair-syair. Karena Nabi SAW mengatakan, "Nana an tajsisil qabr." Nabi SAW melarang untuk menyemen, ya, atau membuat bangunan di atas kuburan. Wa yaktabi bi wad'i hajar bil irtifa'i shibri li yu'rifal qabr. Dan yang sunnah yang sebenarnya adalah meletakkan di sekeliling kubur itu adalah batu-batu yang kecil, atau cukup batu saja di bagian atasnya. Ini tujuannya apa? Untuk mengenal raja, oh ini kuburannya si fulan, ini kuburannya si fulan, dan seterusnya. Ya, tidak ditinggikan lalu kemudian dibuat bangunan istimewa dan seterusnya, dibuat elektrik. Bahkan yang lebih anehnya, kuburan itu lebih indah daripada tempat riasan pengantin atau pelaminan. Kuburan itu lebih indah daripada pelaminan. Kita nggak melihat di sini, ya, di daerah Jawa sangat banyak, ya, dihias-hias dengan begitu indahnya, tirai-tirai yang banyak, kemudian bunga-bunga, pagar-pagar, karpet, permadani itu dengan begitu indah. Ini kuburan. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Naha an tajsisil qabr aw yubna 'alaihi. Dilarang untuk menyemen kuburan atau membangun di atasnya sebuah bangunan kuburan. Ya. Ini banyak terjadi. Seandainya uang yang dia gunakan itu untuk memperindah kuburan itu dia gunakan untuk bersedekah, membantu anak yatim, fakir miskin, jauh lebih baik daripada hal-hal yang seperti itu, ya. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda wada'i hajar 'ala qabri Utsman bin Maz'un. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meletakkan sebuah batu di sisi kuburannya seorang sahabat bernama Utsman ibni Maz'un. Nabi mengatakan, "Ata'adla ma'ala qabri akhi," itu supaya dikenal kuburan tersebut, ini kuburan si fulan dan si fulan. Nah, ini dia. Jadi Ahlus Sunnah tidak melarang ziarah kubur, silakan ziarah kubur, tapi ziarah yang sesuai dengan sunnah. Tujuan ziarah adalah untuk mengingat kematian, dan tujuan ziarah juga untuk mendoakan si mayit, bukan kita yang minta doa kepada yang si mayit tersebut, apa yang meninggal dunia. Ya, ini jangan sampai salah paham. Nah, mereka mengatakan kita ini anti ziarah kubur, ini namanya dusta, fitnah namanya. Fitnah, ya. Pokoknya kita silakan ziarah kubur, tapi harus sesuai dengan peraturan yang jelas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, pembahasan selanjutnya adalah penulis buku ini mengatakan at-taqlidul a'na, taklid buta. Taklid buta. Baik, di akhir pembahasan ini ada hubungannya dengan awal pembahasan. Di antara ciri-ciri firqah najiyah, kelompok yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah la tata'assub, tidak pernah ta'assub,
fanatik kepada kalam perkataan seorang pun kecuali kalamullah wa kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa, kecuali kepada firman Allah, perkataan Rasul yang mana Rasul ucapannya tidak pernah keluar dari hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini dia. Jadi ada kaitan dengan bab yang pertama. Karena sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah kelompok yang tertolong, mereka tidak pernah ta'assub, tidak pernah taklid buta. Ya, baik, kita akan bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-104, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana." Ini di antara sifat-sifat orang musyrikin jahiliyah zaman dahulu. Apabila diseru kepada mereka, marilah ikuti apa yang Allah turunkan, itu ikutilah apa kata Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan apa? Cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Mungkin hampir sama dengan orang-orang sekarang. Ya. Kalau kita katakan ayolah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Allah mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian. Enggak. Tapi orang-orang dulu enggak seperti ini. Cukup bagi kami apa yang dibawa oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Nah ini. Dan jawaban ini adalah jawaban orang-orang dahulu sampai sekarang. Jawaban orang-orang yang penyembah dengan tradisi. Asal tidak sesuai dengan tradisinya tidak mau terima. Ya. Awal kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Allah mengatakan, apakah kalian tetap akan mengikuti bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, sementara mereka semua tidak mengetahui, jahil, dan mereka tidak di atas petunjuk. Ya, baik. Taklid, qallada yuqallid, taklid, mengikuti. Ya. Taklid ini sebenarnya diperbolehkan, tapi bukan taklid yang buta. Kalau kita taklid kepada hadis, kepada sunnah Nabi SAW, itu bukan taklid namanya, tapi ittiba. Ya. Kalau kita taklid mengikuti perkataan seseorang, perkataan ulama, dan dia bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan Rasul SAW, bahkan mungkin bertentangan dengan ijma', maka itu namanya taklid buta. Ya. Nah, taklid diperbolehkan bagi siapa? Atau kapan diperbolehkan kita taklid? Yang pertama, orang yang taklid itu adalah orang yang jahil, tidak berilmu. Ya, kita mungkin semuanya awam, tidak tahu bagaimana mengambil pendapat A atau B. Ya, kalau kita tidak tahu, ya kita taklid, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi pada hakikatnya semua kita ini adalah muqallid. Iya pada. Kecuali antum sudah bisa bahasa Arab, bisa mentelaah kitab sendiri, antum bisa beristihad, baru antum bebas dari taklid. Ya, tapi taklid yang bagaimana? Ya, baik. Kemudian yang kedua, bertaklid kepada orang yang diketahui keilmuannya. Boleh kita, misalnya dalam urusan ini saya memilih pendapatnya Ustaz Fulan karena jelas apa yang dikatakan oleh Fulan ini dan ini. Boleh ya. Kalau dalam masalah ini saya mengikuti pendapat Ustaz Fulan karena beliau membawakan ini dan ini. Tahu alasannya kenapa? Bukan sekedar perasaan kalau yang penting saya ikuti dia. Benar salah tak peduli, jangan. Karena taklid tidak menghasilkan kecuali luar prasangka, dugaan saja. Ya, ya, baik. Yang selanjutnya, taklid atau tidak tampak baginya bagi yang taklid tersebut kebenaran, tidak mengetahui pendapat yang lebih kuat. Nah ini bingung. Pendapatnya Ustaz ini seperti ini, atau Syekh ini seperti ini. Syekh ini seperti mana yang kuat? Ya, bingung. Boleh kita bertanya kepada salah satu di antara mereka. Ya. Kemudian taklid tidak boleh
menyelisihi dalil dan ijma. Ini yang paling penting. Taklid tidak boleh menyelisihi dalil ataupun ijma. Kalau telah datang dalil, maka diharapkan kita taklid. Ya, meskipun yang berkata itu, yang berpendapat itu adalah ulama-ulama besar, tapi menyelisihi dalil Al-Quran dan Sunnah, maka kita tinggalkan ulama tersebut, ikuti dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena di antara ciri-ciri kelompok yang selamat adalah selalu mendahulukan firman Allah, mendahulukan kalam Rasulullah SAW. Ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang beriman, jangan kau dahulukan ucapan siapapun di atas ucapannya Allah dan Rasulnya. Ini dia. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh mewajibkan mengikuti madhab imam tertentu ya dalam semua masalah. Namun yang diperintahkan adalah mengikuti kebenaran. Ya. Tidak boleh mewajibkan mengikuti satu mazhab. Anda harus ini mazhabnya, tidak. Nah, ini bahaya kalau seperti ini. Ya, bahaya. Karena semua ulama-ulama itu tetap, meskipun mereka ulama, mereka juga bisa salah, bisa benar. Yang namanya manusia, kadang dia benar, kadang dia salah. Berbeda dengan Nabi SAW yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang selanjutnya, yukhbirullahu an halil musyrikin hina ma qala lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'alu ila al-Qur'an wa tauhidillah. Dan di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan tentang keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu ketika diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah, menyembah Allah saja. Mereka mengatakan cukup bagi kami akidah bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Maka Al-Quran membantah mereka. Ya, inna aba'akum juhal. Bapak-bapak kalian itu adalah juhal. Tahu juhal? Ini sigoh mubalaghah. Kalau bodoh itu masih satu lah mungkin bahasnya. Juhal. Ya. Lebih daripada kata bodoh, di atasnya, di bawahnya bodoh. Ya, mungkin itu ya. Dia seterusnya. Layak kamu nasyina wa la yahtadun. Nenek moyang kalian tidak mengetahui sama sekali, tidak di atas petunjuk. Kenapa kalian masih mengikuti mereka? Padahal sudah jelas orang ikuti Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bahasa-bahasa para ulama, ya. Baik. Kemudian inna kasran muslimin wa hum fi hadzal taqlid al-a'ma. Kebanyakan kaum muslimin terjatuh dalam masalah taklid buta. Kata penulis buku ini, Syekh Muhammad bin Jabir Zainu mengatakan, aku telah mendengar salah seorang khatib atau seorang dai yang berceramah di hadapan para jamaahnya. Seorang dai tersebut mengatakan, hal kana aba'ukum ya'lamuna anna Allah lahu yad. Apakah kalian tahu bahwasanya hal kana aba'ukum ya'lamuna anna Allah lahu yad? Apakah mereka tahu bahwasanya bapak-bapak kalian itu meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan? Artinya mereka berkata seperti ini untuk mengingkari Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini Allah itu memiliki tangan. Atau jangan bayangkan tangannya Allah dengan tangannya kita. Ya, tangan saya dengan tangan antum itu berbeda. Meja punya kaki ya. Jangan meja, ganti permisalannya. Kucing punya tangan. Atau monyet punya tangan. Apakah tangan monyet sama dengan tangan antum? Berbeda. Nah, ini sesama makhluk. Bagaimana dengan pencipta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelas berbeda. Sama nama, tetapi harganya berbeda. Ya. Ma'anul Quran asbata dari kepada Al-Quran telah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan. Allah berfirman tentang ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam. Allah mengatakan, "Ma
wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada orang yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Jelas Allah mengatakan dengan kedua tangan. Nah, orang-orang yang kotor pemikirannya, dia langsung, oh ayat ini harus dipindah, ditakwil. Kalau kita katakan Allah punya tangan berarti sama dengan makhluk, padahal tidak ada yang mengatakan demikian. Tidak ada yang mengatakan demikian. Ya. Ini kalau orang yang fitrahnya masih lurus, serahkan ya pada makna tersebut apa yang dipahami oleh Allah dan Rasul. Tidak memikirkan bagaimana ya tangannya, berapa jumlah jarinya, tidak, jangan dibayangkan, tidak dibayangkan. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, kemudian wa hunaka qaul akhar min at-taqlid Allah. Ada taklid yang lebih berbahaya lagi, taklid yang lebih merusak, yaitu apa? Taklidul kuffar fil fujuri was sukuri wal libasi thayyib, yaitu taklidnya kaum muslimin kepada orang-orang kafir dalam gaya berpakaian mereka. Nah, bagaimana kita lihat sekarang generasi muda sekarang yang berpakaian ketat, bahkan mungkin berpakaiannya sobek-sobek di dengkulnya, sobek-sobek ini kelihatan dengkulnya. Kemudian pakaiannya mini-mini, ketat seterusnya. Ikut siapa? Ikut orang-orang kafir. Ini taklid kepada mereka orang kafir. Ini sudah digambar oleh Nabi SAW sudah ribuan tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Nabi mengatakan, ya, kata tadi munasana qabla shibra bi shibrin, ya dira'at bi dira'in. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Ya, sahasta sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Lau da'u bijub rabbil la da'khultumuhu. Sekiranya mereka masuk ke dalam lubang Allah, pasti kalian akan mengikutinya. Iya. Gaya-gaya yang susah, rambutnya yang bermacam-macam, pakaian yang begitu, jadi ikuti oleh kaum muslimin. Ketika ditanya tentang rukun Islam tidak tahu. Tapi kamu sebagai orang muslim, ini berbahaya, lebih berbahaya juga. Walaitana qalladnahum bil mukhtara'ati nafi'ah kasa'id ta'irati wa ghayriha mimma yufiduna. Aduhai sekiranya jika kita ini taklidnya dalam masalah penciptaan pesawat terbang, mungkin ya orang kafir bisa buat pesawat, kita buat juga, itu lebih bagus. Orang kafir bisa buat mobil, kita buat juga, ini mantap. Tapi kalau taklid pakaiannya, gaya-gayanya, ini namanya taklid yang berbahaya, faedah yang bermanfaat sama sekali, ya. Ini aja. Kemudian selanjutnya, katsirun dan nasi taqulu lahu qala Allah, qala Rasul, fayaqulu qala syekh. Sebagian kaum muslimin saat ini kalau kita katakan Allah berfirman, Rasul berkata, bersabda, mereka mengatakan, tapi syekh saya mengatakan seperti ini, tapi guru saya, kiai saya mengatakan seperti ini. Tidakkah mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang beriman, jangan kau dahulukan perkataan seseorang di atas perkataan Allah dan Rasul-Nya. Ya, nah ini bantahan dari orang-orang yang berhujjah dengan kalam kiai, kalam ustadznya. Ya, kita bawakan dalil Al-Quran dan Sunnah, mereka bantah dengan, oh kiai saya seperti ini, ustadz saya seperti ini, tapi ustadz saya seperti ini, tapi itu pula seperti ini. Ini berbahaya sekali. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, "Arahum sayahlikun, aku melihat kalian akan binasa." Dalam riwayat yang lain mengatakan, "Akhsha 'alaikum an tumtiru 'minas sama'il mataran hajaran dan sama." Aku takut Allah akan menimpakan hujan dari langit berupa batu kepada kalian. Apa itu? Aku lupakan Nabi
wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan Nabi bersabda, Nabi memerintahkan ini itu, kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan ucapan Umar. Sedangkan membantah Rasul dengan ucapan Abu Bakar dan Umar tidak diperbolehkan. Bagaimana membantah Allah dan Rasulnya dengan ucapan ustadznya, kiainya atau seterusnya? Ini jauh lebih berbahaya. Dan sekarang begitu banyak orang yang membantah firman Allah, begitu banyak orang yang membantah kalam atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti kiai-kiai. Tidak disebut dengan taklid buta, ya, taklid buta. Baik, sudah ada. Baik, kita azan dulu. Begitu nampak bersama. Sebentar lagi sekarang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Baik, ikhwan yang Allah muslim muslimat rahimahullah. Kita lanjutkan pembahasan ini. Kita selesaikan sebelum sholat Isya dan setelah Isya kita ada pengajiannya. Pembahasan selanjutnya, penulis buku ini mengatakan la tarudul haqq, jangan kalian menolak kebenaran. Jangan kalian menolak kebenaran. Sungguh Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada manusia agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia mereka mendustainya, ya, menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapapun yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan. Subhanallah, maka Nabi mengatakan al-kibru batrul haqq wa ghattun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Perhatikan kata-kata la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Artinya di sini bukan berarti orang tersebut yaitu kekal di neraka, bukan. Selama dia tidak melakukan dosa kesyirikan, maka tidak kekal. Kalau kita memahami hadis-hadis tentang makna tidak akan masuk surga, itu ada perincian. Yang pertama adalah bahwasanya dia tidak masuk surga, artinya dia tidak masuk surga dengan golongan yang pertama masuk surga. Ya, karena orang surga itu ada golongan. Ini. Atau yang kedua, makna tidak masuk surga artinya dia akan diazab terlebih dahulu di dalam neraka dengan waktu yang sangat lama. Barulah dia kemudian akan masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian yang ketiga maknanya juga bisa jadi kata-kata tidak masuk surga betul-betul dia itu tidak masuk surga. Dia ada perincian. Jadi bisa jadi maknanya adalah dia itu tidak masuk ke dalam surga dengan rombongan yang pertama. Kemudian yang kedua, dia itu akan diazab terlebih dahulu dengan waktu yang lama barulah masuk surga. Dengan yang ketiga, dia betul-betul juga kata-kata tidak masuk surga, yang betul-betul tidak akan masuk surga. Ya, baik. Karena memang masuk surga itu ada yang tanpa hisab dan ada juga yang dihisab terlebih dahulu. Nah, gitu. Maka tidak akan masuk surga, apa dia akan memasuki neraka terlebih dahulu. Sebagai sebab bagi orang-orang yang dalam hatinya ada kesombongan, meskipun hanya satu biji sawi atau seberat lebih kecil daripada itu. Ya. Apa itu kesombongan? Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Jadi hati-hati kalau kita punya sifat kibir, sombong. Sombong itu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Oh, saya lebih banyak hafalannya. Oh, saya pekerjaannya lebih tinggi. Oh, saya lebih banyak hartanya. Oh, saya lebih banyak ilmunya. Oh, merasa paling. Dan sifat kesombongan ini yang akan menimbulkan hasad, karena dia akan hubur zuhur, ya, atau hubur riyasah, cinta dengan kepemimpinan. Kalau dia merasa paling, dia akan paling senang untuk dinomorsatukan.
sehingga muncullah penyakit hasad darinya. Dan sifat kesombongan ini bisa terjatuh atau menimpa kepada siapapun, orang awamnya dan orang yang berilmu juga bisa. Ya. Maka illa rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan sifat sombong, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Fa'ala hadza la yajuzu lil mu'min an yarudda al-haqqa wa nasiha hatta la yushriku bil kufar. Maka dengan demikian tidak boleh bagi seorang mukmin untuk menolak kebenaran atau menolak nasihat sehingga dia tidak sama dengan orang kafir atau tidak terjatuh ke dalam sifat kesombongan yang melarang seorang atau dicegahnya seorang masuk surga. Fal hikmah dalatul mu'min aina ma wajada iltaqaha. Ya, maka orang yang memiliki hikmah atau kebenaran itu adalah barang dagangan yang hilang atau barang yang hilang. Dimanapun kalian mendapati, maka ambillah. Itu kebenaran. Artinya apa? Kebenaran itu dapat diterima dari siapa saja. Ingat, dapat diterima dari siapa saja, tapi tidak boleh kita belajar kebenaran kepada siapa saja. Pahami ya? Kebenaran dapat diterima baik itu dari iblis pun, dari syaitan pun. Kalau memang itu benar, kita terima. Ya. Apa di antara ucapan iblis yang benar itu? Apa di antara ucapan syaitan yang benar itu? Nah, ada sebuah riwayat disebutkan, walihada yajibul qawlul haqq min ayyi insanin kana. Maka wajib kita untuk menerima kebenaran dari siapapun, meskipun dari syaitan. Telah datang sebuah riwayat bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bertugas sebagai penjaga di Baitul Mal. Maka suatu hari, suatu malam datang mencuri ya makanan atau barang-barang yang disimpan di Baitul Mal. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Lalu orang tersebut beralasan, oh saya fakir, saya miskin, saya butuh makanan, dilepaskan. Malam berikutnya datang lagi pencuri yang sama, mengambil barang-barang atau makanan yang disimpan di Baitul Mal dan beralasan dengan alasan yang sama juga. Maka dilepaskan oleh Abu Hurairah. Malam yang ketiga datang lagi dengan pencuri yang sama. Maka sudah ketiga kali Abu Hurairah tidak tinggal diam. Kata Abu Hurairah, akan kuberitahu kamu, saya sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, la arfa'unaka ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan sampaikan bahwa engkau telah mencuri. Ya, sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan, "Da'ni." Orang tersebut mengatakan, "Da'ni, fa inni u'allimuka ayatan min al-Qur'an idza qara'taha la yadhhabu syaitan." Tolong lepaskan saya, ya jangan tangkap saya. Saya akan ajari engkau wahai Abu Hurairah satu ayat di dalam Al-Quran yang engkau baca maka tidak akan dikatakan oleh syaitan. Satu ayat. Maka Abu Hurairah ahli hadis, ya. Mahiyat, apa itu ayatnya? Dijawab orang tersebut, ayatul kursi. Ayat kursi. Maka Abu Hurairah melepaskan orang tersebut. Dan di suatu hari atau pagi hari yang diceritakan kejadian tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan, ada di matakallama, wahai Abu Hurairah, siapakah? Tahukah kau siapakah yang berbicara itu? Maka Rasul mengatakan, innahu syaitan, ya, sadaqaka wa huwa kadzdzub. Sesungguhnya dia adalah syaitan. Dia telah berkata padamu perkataan yang benar meskipun dia aslinya adalah pendusta. Nah, ya. Dia telah mengatakan perkataan yang benar meskipun aslinya pendusta. Perkataan yang benar ini meskipun datangnya dari syaitan, kalau itu benar kita terima. Siapapun
siapapun itu, tapi jangan pernah kita mencari kebenaran dari siapa saja. Al-haqqu, ya, kebenaran itu yukhad min kulli ahad, diambil dari siapa saja, wa la yudlab min kulli ahad, dan tidak dicari kepada siapa saja. Artinya kalau kita mencari kebenaran, ilmu itu harus pilih-pilih guru, tidak sembarangan guru yang kita akan datangi. Karena inna hadza ilmu dinun fardu aman ta'khudina. Sesungguhnya ilmu agama ini, ilmu itu adalah bagian daripada agama. Lihatlah kepada siapa kalian mencari agama tersebut. Ya, baik. Inilah pembahasan di akhir bab ini, yaitu kita minhaj al-fiqh an-najiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Zaid rahimahullah taala. Maka telah selesai pembahasan kita ini. Kita sudah melewati waktunya sekitar kurang lebih, kita mulai tahun 2018 kalau tidak salah. Berapa tahun? Sudah di S1 atau terus S1 gitu ya. Ya kalau kita bahas waktunya seminggu 2 kali mungkin cepat, karena sebulan sekali ya ada membutuhkan waktu yang lama. Al-muhim, apa yang tidak kita dapati semuanya jangan kita tinggalkan semuanya. Mana yang terpuluh walau terjuluh, apa yang kita dapati semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Kalau kita bisa dapat yang awal, minimal kita dapat yang akhir. Baik, dan ini kitab yang sangat bagus. Antum bisa beli, terjemahannya juga sudah ada. Ini bisa dibaca dan ini sangat bagus sekali. Antum baca, antum perhatikan, kan dalamnya itu ada manhaj, ada akidah. Yang sangat bagus sekali. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kitab yang baru, kitab yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Tidak jauh-jauh mungkin juga seputar dengan masalah akidah seperti ini atau masalah manhaj. Baik. Demikian kepada kita, kepada semua kita berdoa